Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan materi ke-13 dari mata kuliah Qiraatul Kutub di Prodi Perbankan Syariah. Yang materi kali ini adalah tentang kaidah nahwu, tepatnya kaidah nahwu dalam menyusun isim jamak. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, saya ingin menjelaskan lagi terlebih dahulu bahwasanya di dalam gramatika bahasa Arab, kalimat isim ditinjau dari segi banyak atau sedikit makna yang terkandung di dalam kalimat tersebut. Itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama namanya isim mufrad. Isim mufrad itu suatu kata yang menunjukkan satu makna. Contohnya, kitabun, satu kitab. Lafadz kitabun itu disebut isim mufrad karena menunjukkan satu makna. Kemudian yang kedua, kalimat isim berbentuk isim tasniyah atau al-ismu al-musanna, yaitu kalimat isim yang menunjukkan 2 makna atau makna ganda. Contohnya kitabani, 2 kitab. Lafadz kitabani itu bermakna 2 kitab dan disebut sebagai isim tasniyah. Dan yang ketiga, yaitu yang akan menjadi pembahasan kita pada materi kali ini, adalah isim jamak. Isim jamak itu adalah kata yang menunjukkan makna plural. Makna plural dalam bahasa Arab itu dimulai dari hitungan ketiga. Jadi isim jamak adalah sebuah kata yang menunjukkan makna 3 ke atas, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya sampai ratusan, sampai ribuan, sampai tak terhingga. Itu namanya isim jamak. Kesimpulannya, sebuah kata jika menunjukkan satu makna dinamakan isim mufrad. Jika menunjukkan 2 makna, makna ganda, namanya isim tasniyah. Jika menunjukkan makna plural, yaitu 3 ke atas, namanya isim jamak. Baik, mari kita mulai ke pembahasan isim jamak. Isim jamak di dalam gramatika bahasa Arab itu secara umum ada 2 macam. Yang pertama, isim jamak salim, dan yang kedua, isim jamak taksir. Kita bahas yang pertama dahulu, isim jamak salim, yaitu kalimat isim yang menunjukkan makna jamak, yaitu makna 3 ke atas, dan bentuk jamak tersebut tidak mengalami perubahan dalam bangunan katanya. Akan tetapi, perubahan dari bentuk mufrad menjadi bentuk jamak itu hanya dengan adanya penambahan di akhir kata. Contoh, muslimun. Ini bentuk mufrad, seorang muslim. Saya ingin rubah menjadi jamak salim, maka lafadznya berbunyi muslimuna. Muslimuna di sini perubahan bentuk mufrad muslimun menjadi bentuk jamak muslimuna itu dengan cara menambahkan huruf wawu dan huruf nun. Sedangkan bangunan katanya tetap tidak berubah. Mufradnya muslimun ketika dijamakkan juga tetap muslimun, akan tetapi muslimun plus wawu plus nun. Ini namanya jamak salim. Dan jamak salim nanti dibagi 2 macam. Yang pertama jamak mudzakar salim, dan yang kedua namanya jamak muannas salim. Sebelum kita masuk lebih lanjut ke pembagian jamak salim, kita bandingkan dulu dengan jamak taksir. Pengertian jamak taksir adalah bentuk jamak yang mengalami perubahan pada bangunan katanya, sehingga bangunan kata pada isim mufrad itu sudah berbeda dengan bangunan kata pada isim jamak. Contohnya, kata kitabun, satu kitab, ketika dijamakkan menjadi jamak taksir akan berbunyi kutubun. Sudah berbeda, kitabun, kaf, ta, alif, ba. Dijamakkan menjadi jamak taksir kutubun, kaf, ta, ba, alifnya hilang.
Di sini ada pengurangan satu huruf dari bentuk mufradnya. Ini dinamakan jamak taksir. Jamak taksir itu secara bahasa dari kassaro yukassiru taksiron, memecahkan, merusak. Oleh karena itu bentuk jamak taksir itu merusak bangunan kata bentuk mufradnya, berubah. Ya, ini sebagai pendahuluan. Saya ulangi lagi, bentuk jamak dalam bahasa Arab itu secara umum dibagi dua macam. Yang pertama jamak salim, yaitu jamak yang salim. Salim secara bahasa artinya selamat. Artinya bangunan isim mufrad selamat ketika dijamakkan, tidak mengalami perubahan pada bangunan katanya. Bangunan kata dalam bahasa Arab istilahnya adalah bina. Bina isim mufrad tidak mengalami perubahan ketika dijamakkan menjadi jamak salim. Kemudian jamak salim nanti dibagi dua, jamak mudzakkar salim yang pertama dan yang kedua jamak muannas salim. Adapun jamak taksir itu adalah bentuk jamak yang mengalami perubahan pada bangunan kata isim mufradnya. Taksir rusak. Taksir secara bahasa artinya rusak, pecah. Ya, bangunan kata isim mufrad pecah, berubah ketika isim mufrad tersebut berubah menjadi jamak taksir. Dan nanti jamak taksir juga dibagi-bagi lagi. Jamak taksir itu ada yang jamak qillah. Jamak qillah itu secara makna mengandung makna 3 sampai 10. Kemudian ada jamak kasroh. Jamak kasroh itu secara makna mengandung makna dari 11 sampai tak terhingga. Kemudian dalam jamak taksir nanti juga ada dikenal istilah muntahal jumu'. Muntahal jumu' itu artinya adalah puncak dari bentuk jamak. Yang biasanya muntahal jumu' itu pasti berupa isim ghairu munsharif. Jadi dalam jamak taksir nanti ada pembagian jamak taksir yang munsharif, ada jamak taksir yang ghairu munsharif. Nanti insya Allah akan saya jelaskan secara singkat satu persatu. Kita kembali ke pembahasan awal, yaitu jamak salim. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, jamak salim dibagi dua. Yang pertama adalah jamak mudzakkar salim. Sesuai dengan namanya, jamak mudzakkar salim adalah bentuk jamak untuk mudzakkar. Mudzakkar itu digunakan untuk menyebut laki-laki. Jadi bentuk jamak untuk laki-laki, khusus untuk laki-laki. Salim, yang selamat. Artinya bangunan kata isim mufrad tidak mengalami perubahan ketika dirubah menjadi jamak mudzakkar salim. Dan rumus membentuk jamak mudzakkar salim adalah dengan menambahkan wawu dan nun pada isim mufradnya ketika dibaca rofa. Contoh, ja'a at-talibuna. Ja'a telah datang, dan ini berupa kalimat fi'il, dan kalimat fi'il pasti punya fa'il. Siapa yang datang? Yang datang adalah at-talibuna, para mahasiswa, para murid laki-laki. At-talibuna sebagai fa'il dibaca rofa. Apa tanda rofanya? Tanda rofanya adalah wawu. At-talibuna, setelah ba ada huruf wawu. Huruf wawu itu merupakan tanda rofa. Kenapa tanda rofanya berupa huruf wawu, tidak berupa dhammah? Ya, karena at-talibuna merupakan jamak mudzakkar salim. Dan jamak mudzakkar salim ketika rofa tandanya menggunakan wawu. Rumusnya adalah isim mufrad at-talibu plus wawu plus nun. Saya ulangi lagi. Rumusnya adalah isim mufrad yaitu at-talibu satu murid plus wawu plus nun jadinya at-talibuna. Kemudian jamak mudzakkar salim ketika dibaca nasab dan jer, rumus menyusunnya adalah dengan menambahkan ya dan nun di akhir isim mufrad. Contohnya, ra'aitu at-talibina. Ra'aitu saya melihat, ra'a fi'il madhi yang bermakna melihat. Siapa yang melihat? Tu, saya. Tu ini sebagai fa'il, saya melihat. Kemudian apa yang saya lihat? Objeknya apa? Maf'ul bihnya apa? Saya katakan at-talibina. Saya melihat para mahasiswa, murid laki-laki. At-talibina sebagai maf'ul bih dibaca nasab. Tanda nasabnya adalah ya.
Kenapa pakai ya, tidak pakai fathah? Ya, karena at-thalibina adalah bentuk jamak mudzakkar salim. Sedangkan rumus jamak mudzakkar salim ketika dibaca nasab adalah isim mufrad at-thalibu ditambah ya ditambah nun sama dengan at-thalibina. Saya ulangi, rumus jamak mudzakkar salim ketika dibaca nasab adalah isim mufrad at-thalibu plus ya plus nun sama dengan at-thalibina. Begitu pula jamak mudzakkar salim ketika dibaca jer, tandanya juga pakai ya. Contoh, marartu bit-thalibina. Marartu, saya berjalan melewati, bit-thalibina, para mahasiswa. Secara i'rabnya marartu ini tersusun dari fi'il dan fa'il. Marra bermakna berjalan, fi'il madhi. Siapa yang berjalan? Tu. Ini isim dhamir mutakallim, saya yang berjalan, marartu. Kemudian berjalan kemana? Bit-thalibina. Saya berjalan melewati para mahasiswa yang sedang ngobrol-ngobrol di pinggir jalan. Misalnya, bit-thalibina ini jer dan majrur. Bi huruf jer, at-thalibina isim majrur, isim yang dibaca jer, tandanya adalah ya. Kenapa pakai ya? Tidak pakai kasroh, dibaca jer kok pakai ya? Ya, karena at-thalibina adalah jamak mudzakkar salim yang ketika dibaca jer tandanya adalah ya. Rumusnya at-thalibu isim mufrad ditambah ya ditambah nun. Saya ulangi, jamak mudzakkar salim ketika dibaca jer rumusnya adalah isim mufrad at-thalibu plus ya plus nun, jadinya at-thalibina. Ya, ini adalah jamak mudzakkar salim dan sudah kalian ketahui bagaimana i'rabnya jamak mudzakkar salim baik ketika dibaca rafa ataupun ketika dibaca nasab dan jer. Kemudian jika ada yang bertanya, kalimat isim apa saja yang bisa dirubah menjadi jamak mudzakkar salim? Maka jawabannya adalah kalimat isim yang bisa dijamakkan menjadi jamak mudzakkar salim. Yang pertama adalah kalimat isim yang berupa nama. Nama siapa? Nama orang yang berjenis kelamin laki-laki. Nama orang yang berjenis kelamin laki-laki. Contohnya Muhammadun, satu Muhammad, dijamakkan Muhammaduna, orang-orang yang bernama Muhammad. Zaidun, satu orang yang bernama Zaid. Zaiduna, orang-orang yang bernama Zaid. Kemudian yang namanya orang atau manusia sudah dipastikan dia berakal. Oleh karena itu, nama-nama hewan meskipun mudzakkar, laki-laki jenis kelaminnya jantan, tidak boleh dijamakkan menjadi jamak mudzakkar salim. Contohnya harimau, asadun, satu harimau, tidak boleh dijamakkan asaduna, salah. Karena asad atau harimau itu termasuk binatang yang tidak berakal. Binatang yang tidak berakal silahkan nanti dijamakkan menjadi jamak taksir. Jamak mudzakkar salim adalah bentuk jamak dari manusia-manusia yang berakal yang berjenis kelamin laki-laki. Binatang-binatang meskipun dia jantan nanti masuknya ke jamak taksir. Maka asadun bentuk jamaknya adalah usudun. Asadun satu harimau, usudun harimau-harimau. Itu bentuk jamak taksir. Kemudian nama manusia laki-laki tadi tidak boleh ada huruf ta marbutohnya di akhir kata tersebut. Contohnya, ada seorang sahabat paman Nabi yang bernama Hamzah. Hamzatun. Hamzah itu nama laki-laki, manusia berakal. Tetapi di akhir kata tersebut ada huruf ta marbutoh, Hamzatun. Apakah boleh dijamakkan menjadi jamak mudzakkar salim Hamzatuna? Tidak boleh. Contoh lagi, ada seorang sahabat laki-laki bernama Tolhah, Tolhatun. Ini juga tidak boleh dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim, karena syaratnya isim mufrad yang boleh dijamakkan menjadi jamak mudzakkar salim itu tidak berakhiran dengan huruf ta marbutoh. Kemudian ketentuan berikutnya, nama manusia laki-laki yang boleh dijamakkan menjadi jamak mudzakkar salim itu tidak boleh murakkab, tidak boleh tersusun dari dua kata.
Contohnya Abdullah atau Abdurrahman, ini tersusun dari dua kata. Kata Abdun yang pertama dan kata Allahu yang kedua. Kalau Abdurrahman berarti Abdun dan kata Ar-Rahman. Karena tersusun dari dua kata, maka tidak boleh dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu yang pertama untuk nama-nama manusia berakal yang tunggal. Contohnya tadi Muhammadun, Zaidun, Ahmadun, dan seterusnya. Itu ya yang pertama, jamak mudzakkar salim itu untuk nama orang yang berakal dan tidak ada huruf tak marbuthah di akhir kata tersebut dan nama tersebut tidak tersusun dari dua kata atau lebih. Kemudian yang kedua, jamak mudzakkar salim itu bisa untuk menjamakkan isim-isim yang berupa sifat. Sifatnya siapa? Sifatnya manusia yang berakal, yang berjenis kelamin laki-laki. Contohnya, penulis, bahasa Arabnya katibun. Katibun ini kalimat isim yang bermakna sifat. Contohnya, Muhammadun al-katibu. Muhammad yang memiliki sifat sebagai penulis, yang berprofesi sebagai penulis. Maka katibun ini adalah kalimat isim yang merupakan isim sifat. Sifatnya siapa? Sifatnya mudzakkar, akil, sifatnya manusia berakal dan berjenis kelamin laki-laki. Sifat-sifat yang seperti itu boleh dijamakkan menjadi jamak mudzakkar salim. Contohnya tadi ya, Muhammadun al-katibu bisa dijamakkan Muhammaduna, para manusia bernama Muhammad, al-katibuna yang semuanya berprofesi sebagai penulis. Jadi al-katibu menjadi al-katibuna. Dan contohnya tadi ya, at-talibu, pencari ilmu. Pencari ilmu itu sifat. Sifat siapa? Sifatnya manusia yang berakal. Jenis kelaminnya laki-laki. Muhammadun at-talibu, Muhammad yang sebagai mahasiswa. Jika dijamakkan Muhammaduna, para Muhammad, atau libuna yang berprofesi sebagai para mahasiswa. Dan tentunya kata sifat tersebut tidak boleh berakhiran tak marbuthah. Kata sifat yang berakhiran tak marbuthah berarti muannas. Contohnya katibatun, ini seorang penulis perempuan. Kalau muannas atau perempuan, nanti bentuk jamaknya adalah jamak muannas salim, bukan jamak mudzakkar salim. Saya kira penjelasan untuk jamak mudzakkar salim di sini sudah cukup jelas dan tidak perlu saya ulangi lagi. Kemudian mari kita bahas jamak muannas salim. Jamak muannas salim adalah bentuk jamak untuk muannas, yaitu segala sesuatu yang memiliki sifat kewanitaan, baik itu untuk manusia ataupun untuk binatang atau untuk benda-benda. Artinya segala kata benda yang muannas itu nanti bisa dijamakkan menjadi jamak muannas salim. Ini bisa menjadi salah satu perbedaan antara jamak mudzakkar salim dengan jamak muannas salim. Kalau jamak mudzakkar salim itu hanya bisa menjamakkan kalimat isim yang mudzakkar, tapi mudzakkar yang untuk manusia berakal. Sedangkan kalimat isim mudzakkar yang itu menunjukkan makna benda-benda atau binatang tidak boleh dijamakkan menjadi jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim khusus untuk menjamakkan kalimat isim yang menunjukkan makna manusia berakal. Sedangkan jamak muannas salim itu bisa menjamakkan segala kalimat isim yang bermakna muannas, kewanitaan, baik untuk binatang, manusia atau benda-benda. Dan seperti namanya, jamak muannas salim. Jamak muannas, jamak yang menunjukkan makna muannas, perempuan, salim, yang selamat, yang bangunan kata pada isim mufrad tidak mengalami perubahan setelah dijamakkan. Karena rumus jamak muannas salim adalah isim mufrad plus alif plus ta. Contohnya muslimatun, seorang muslimah, seorang wanita muslimah. Dijamakkan menjadi jamak muannas salim, jadinya muslimatun, para wanita muslimah. Jadi setelah mim ada alifnya, kemudian baru ta. Taknya tak mabsuthah,
tak yang tidak bulat tapi tak yang terbuka. Jadi rumusnya adalah apabila bentuk isim mufradnya itu diakhiri dengan tak marbutoh, caranya tak marbutohnya dihapus dahulu. Muslimatun mau kita jamakkan menjadi jamak muannas salim, tak marbutohnya kita hapus dahulu menjadi muslimun. Setelah menjadi muslimun ditambah alif ditambah ta, jadinya muslimatun. Saya ulangi, tak marbutoh pada isim mufrad kita hapus, muslimatun menjadi muslimun, baru ditambahi alif, baru ditambahi tak mabsutoh, tak yang terbuka, bukan tak yang tertutup atau tak marbutoh. Itu rumusnya. Kemudian bagaimana i'rab dari jamak muannas salim? I'rab jamak muannas salim ketika rofa ditandai dengan dhammah. Contoh, ja'at al-muslimatu, telah datang para wanita muslimah. Ja'at fi'il madhi yang bermakna telah datang, dan di akhir kalimat fi'il ini ada tambahan tak sukun. Ja'at ini namanya tak taknis, yaitu tak yang menunjukkan bahwasanya fa'il atau pelaku pekerjaan dari kalimat fi'il tersebut adalah berjenis kelamin perempuan, muannas. Kita tengok siapa yang datang. Al-muslimatu, para wanita muslimah, muannas. Al-muslimatu sebagai fa'il dibaca rofa, tanda rofanya adalah dhammah. Al-muslimatu, taknya dibaca dhammah, dan dia sebagai jamak muannas salim. Dan rumus menyusun jamak muannas salim adalah tadi ya, isim mufrad muslimatun ditambah alif ditambah ta. Sebelum ditambah alif ditambah ta, tak marbutoh di akhir isim mufrad kita hapus dahulu. Muslimatun kita rubah menjadi muslimun, baru kita tambahkan alif, baru kita tambahkan tak mabsutoh, jadinya muslimatun. Dan i'rabnya ketika nasab adalah dengan harokat kasrah. Contoh, ra'aitu al-muslimati, saya melihat para wanita muslimah. Ra'aitu fi'il dan fa'ilnya, ro'a fi'il madhi bermakna melihat. Siapa yang melihat? Tu, ini isim dhamir bermakna saya melihat. Apa yang saya lihat? Objeknya adalah al-muslimati. Al-muslimati sebagai objek atau maf'ul bih dibaca nasab. Tanda nasabnya adalah kasrah, al-muslimati. Nasab kenapa kasrah? Kenapa tidak pakai fathah? Ya, karena al-muslimati adalah jamak muannas salim yang ketika nasab bukan pakai fathah tapi pakai kasrah. Ro'a itu al-muslimati. Kemudian i'rab jamak muannas salim ketika dibaca jar tandanya juga kasrah. Contoh, marartu bil muslimati. Marartu saya melewati. Marra fi'il madhi bermakna berjalan melewati. Siapa? Saya. Tu isim dhamir sebagai fa'il. Kemudian bil muslimati ini jar dan majrur. Bi huruf jar, al muslimati isim yang dibaca jar, isim majrur tandanya adalah kasrah. Bil muslimati. Jadi kesimpulannya jamak muannas salim ketika rofa tandanya dhammah, ketika nasab dan jar tandanya adalah kasrah. Sedangkan huruf tambahan yang ada di akhir kata dari isim mufrad, baik ketika rofa, nasab dan jar, huruf tambahannya sama, yaitu alif dan ta. Isim mufrad plus alif plus ta. Ini sama, mau rofa, mau nasab, mau jar, tambahannya adalah dua huruf alif dan ta. Yang membedakan jamak muannas salim dari bentuk rofaknya atau nasabnya atau jarnya adalah harokat pada huruf ta. Kalau rofa harokatnya dhammah tu, kalau nasab dan jar harokatnya kasroh ti. Itu saja. Ini berbeda ya dengan jamak mudzakkar salim yang tadi. Kalau jamak mudzakkar salim ketika rofa huruf tambahannya adalah wawu dan nun. Sedangkan ketika nasab dan jar huruf tambahannya adalah ya dan nun. Kemudian kita bahas pula kalimat isim apa saja yang bisa dijamakkan menjadi jamak muannas salim. Yang pertama adalah nama-nama manusia yang berjenis kelamin perempuan. Zainabun menjadi Zainabatun.
Maryamun menjadi maryamatun. Rumusnya mudah, isim mufrad yaitu Maryam misalnya ditambah alif ditambah ta sama dengan maryamatun. Zainabun ditambah alif ditambah ta jadinya zainabatun. Zainabatun perempuan-perempuan yang bernama Zainab. Maryamatun perempuan-perempuan yang bernama Maryam. Ini yang pertama ya. Jamak muannats salim itu bisa menjamakkan nama-nama manusia yang berjenis kelamin perempuan. Yang kedua, jamak muannats salim itu bisa menjamakkan kalimat-kalimat isim yang berakhiran huruf ta marbutah, meskipun itu bukan nama manusia, bukan sifat manusia, bisa sifat binatang atau sifat benda-benda. Contohnya, syajaratun bermakna pohon. Pohon tentunya bukan jenis manusia. Akan tetapi syajaratun ini adalah kalimat isim yang berakhiran huruf ta marbutah, maka bisa dijamakkan menjadi jamak muannats salim. Maka rumusnya tinggal kita praktekkan rumus tadi, isim mufrad syajaratun ditambah alif ditambah ta, jadinya syajaratun. Dan jangan lupa sebelum kata syajaratun kita rubah menjadi bentuk jamak muannats salim, maka ta marbutahnya kita hapus dahulu. Syajaratun ta marbutahnya kita hilangkan menjadi syajarun. Baru setelah itu kita tambahkan alif, kita tambahkan ta sama dengan syajaratun. Syajaratun satu pohon, syajaratun pohon-pohon. Contoh yang lain, samrotun buah. Buah itu tentu bukan manusia, tapi termasuk jenis pepohonan atau buah-buahannya. Samrotun satu buah. Kita ingin menjamakkannya, tinggal ditambahi alif dan ta. Samarotun. Dan jangan lupa sebelum kita rubah menjadi bentuk jamak muannats salim, ta marbutahnya kita hapus dahulu. Samarotun menjadi samarun, baru kita tambahkan alif, kita tambahkan ta sama dengan samarotun. Samarotun satu buah, samarotun setelah ro ada alifnya dibaca panjang, artinya buah-buah. Begitu pula jamak muannats salim itu bisa untuk menjamakkan kalimat-kalimat isim yang berupa sifat untuk para wanita, para manusia yang berjenis kelamin wanita atau perempuan. Contohnya Fatimah al-katibatu, Fatimah yang berprofesi atau memiliki sifat sebagai penulis. Al-katibatu adalah kalimat isim yang menunjukkan sifat bagi seorang manusia yang berjenis kelamin perempuan, yaitu Fatimah. Maka al-katibatu ketika dijamakkan bisa memakai bentuk jamak muannats salim. Jadinya Fatimatu al-katibatu. Yang awalnya Fatimatu al-katibatu, seorang Fatimah yang berprofesi sebagai penulis, berubah menjadi Fatimatun, para perempuan yang bernama Fatimah al-katibatu yang berprofesi sebagai para penulis. Sama ya, tholibatun, seorang mahasiswi. Tholibatun itu adalah profesi yang dimiliki oleh manusia berjenis kelamin perempuan. Maka tholibatun bisa dijamakkan menjadi jamak muannats salim. Tholibatun ini satu mahasiswi, dijamakkan menjadi tholibatun. Rumusnya tadi ya, tholibatun kita buang dahulu tak marbutahnya menjadi tholibun, ditambah alif ditambah tak mabsutah, jadinya tholibatun. Tholibatun satu orang yang berprofesi mahasiswi, tholibatun para perempuan yang berprofesi sebagai para mahasiswi. Kemudian kalimat isim yang menunjukkan makna sifat dan sifat tersebut untuk mudzakkar laki-laki, akan tetapi mudzakarnya itu bukan untuk manusia melainkan untuk binatang atau benda-benda. Itu juga jamaknya menggunakan jamak muannats salim. Contohnya ya, jabalun syahikun. Jabalun gunung, syahikun yang tinggi. Jabalun ini isim mufrad, gunung, nama gunung, nama benda. Syahikun ini kalimat isim
yang menunjukkan sifatnya gunung. Syahikun itu mudzakkar karena tidak berakhiran dengan tak marbutah. Akan tetapi mudzakarnya siapa ini? Mudzakarnya manusia bukan. Ini mudzakarnya gunung. Karena mudzakarnya gunung tidak bisa dijamakkan menjadi jamak mudzakar salim. Kita tidak boleh mengatakan jibalun syahikuna. Jibalun gunung-gunung, bentuk jamak dari jabalun. Syahikuna yang tinggi-tinggi, bentuk jamak dari syahikun. Tidak boleh. Syahikun tidak boleh dijamakkan dengan jamak mudzakar salim. Meskipun itu kalimat isim yang bermakna sifat untuk mudzakar, akan tetapi bukan mudzakarnya manusia, melainkan mudzakarnya gunung. Kita hanya boleh menjamakkannya menjadi jamak muannas salim. Maka kita katakan jabalun, bentuk jamaknya adalah jibalun. Ini bentuk jamak taksir, gunung-gunung. Gunung-gunung yang sifatnya bagaimana? Syahiqatun, yang tinggi-tinggi. Syahiqatun adalah jamak muannas salim yang bentuk mufradnya adalah syahikun. Rumusnya syahikun isim mufrad ditambah alif ditambah ta mabsutah, jadinya syahiqatun. Saya ulangi lagi, perlu kita ingat kalimat isim yang bermakna sifat untuk mudzakkar, akan tetapi mudzakarnya ini bukan mudzakarnya manusia, melainkan mudzakarnya benda-benda atau binatang, tidak boleh dijamakkan jamak mudzakkar salim meskipun bermakna mudzakkar. Akan tetapi ketika menjamakkannya kita pakai jamak muannas salim. Contohnya tadi jabalun syahikun, gunung yang tinggi, kita jamakkan jibalun syahiqatun, gunung-gunung yang tinggi-tinggi. Syahiqatun jamak muannas salim. Meskipun secara makna syahiqatun yang tinggi-tinggi ini untuk mudzakkar, gunung. Akan tetapi karena mudzakarnya benda-benda dianggap muannas. Jadi benda-benda yang mudzakkar itu ketika dijamakkan dia dianggap sebagai muannas. Itu rumusnya ya, saya ulangi. Contohnya tadi ya, jabalun dijamakkan menjadi jibalun. Jibalun ini gunung-gunung dihukumi muannas karena bentuk jamak dari benda-benda yang mudzakkar. Begitu pula syahikun dijamakkan menjadi syahiqatun. Meskipun syahikun itu kalimat isim yang menunjukkan sifatnya mudzakkar, akan tetapi mudzakarnya benda-benda ketika dijamakkan juga dianggap muannas menggunakan jamak muannas salim. Kemudian yang terakhir, jamak muannas salim biasa digunakan untuk menjamakkan kata-kata serapan di luar bahasa Arab. Istilahnya kalimah a'jamiyah, kalimat a'jam, kalimat non-Arab. Contohnya telepon. Telepon itu orang Arab mengatakannya telepon. Oleh karena itu telepon itu adalah kata serapan dari luar bahasa Arab. Ketika dijamakkan menggunakan jamak muannas salim. Telepon, satu telepon dijamakkan teleponat. Telepon plus alif plus ta, teleponat, menggunakan jamak muannas salim. Contoh lain telegraf. Orang-orang Arab juga langsung memakai kata serapan itu, telegraf. Ketika dijamakkan menjadi telegrafat. Telegraf plus alif plus ta menjadi telegrafat. Jadi kegunaan jamak muannas salim itu lebih luas daripada kegunaan jamak mudzakkar salim. Yang terakhir tadi saya ulangi ya, kata-kata non-Arab yaitu kata-kata serapan dari luar bahasa Arab yang dipakai sehari-hari oleh orang-orang Arab, itu ketika dijamakkan biasanya pakai jamak muannas salim. Contohnya tadi telepon menjadi teleponat. Ya, ini untuk pembahasan jamak salim dibagi dua, yaitu jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Kemudian kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu jamak taksir. Tadi definisinya adalah bentuk jamak yang mengalami perubahan pada bangunan katanya. Dan perubahan bangunan kata atau perubahan bina isim mufrad ketika dijamakkan menjadi jamak taksir, perubahan tersebut ada kalanya yang pertama perubahan dengan penambahan huruf.
Contoh, tiflun, satu anak, satu bocah. Ketika dijamakkan menjadi atfalun. Tiflun bentuk mufradnya hanya 3 huruf, ta, fa, lam. Ketika dijamakkan menjadi jamak taksir menjadi berapa huruf itu? Atfalun, hamzah, kemudian ta, kemudian fa, kemudian ditambah alif, kemudian lam, 5 huruf. Tiflun, satu anak, bentuk mufrad. Ketika dijamak taksir ada penambahan 2 huruf, atfalun. Ini bentuk jamak taksir yang pertama, yaitu jamak taksir yang mengalami perubahan pada bangunan katanya dengan cara menambahkan 1 huruf atau lebih. Kemudian yang kedua, ada kalanya perubahan itu malah dengan pengurangan huruf. Contoh, kitabun, satu kitab, hurufnya ada 4, kaf, ta, alif, dan ba. Ketika kitabun kita jamakkan menjadi jamak taksir berbunyi kutubun, kaf, ta, dan ba, 3 huruf. Jadi mufradnya kitabun 4 huruf, ketika dirubah menjadi bentuk jamak taksir kutubun, tinggal 3 huruf. Artinya alif pada kitabun kita buang, jadi hurufnya tinggal 3, kutubun. Kemudian bentuk perubahan yang ketiga adalah secara huruf jumlahnya sama. Bentuk mufradnya hurufnya 3 huruf misalnya, ketika menjadi jamak taksir tetap 3 huruf, tapi yang berubah adalah harokatnya saja. Tadi saya sebutkan contohnya ya, asadun, satu harimau, dijamakkan menjadi usudun. Asadun harokatnya, hamzahnya fathah dan sinnya fathah, dirubah menjadi jamak usudun, hamzahnya jadi dhammah, sinnya juga jadi dhammah. Secara hitungan huruf sama, ketika mufrad 3 huruf, ketika jamak juga 3 huruf, tapi yang berubah adalah harokatnya. Ini juga termasuk perubahan dalam bangunan kata, dan ketiga bentuk perubahan tersebut dinamakan jamak taksir, jamak yang mengalami perubahan pada bangunan kata, dan bentuk perubahan tadi itu merupakan salah satu atau gabungan dari 3 hal. Yang pertama, perubahan dengan penambahan huruf, bisa 1 huruf, bisa 2 huruf atau lebih. Kemudian yang kedua, perubahan dengan pengurangan huruf, dan yang ketiga, perubahan pada harokatnya. Kalau ada yang bertanya, Pak, apakah ada rumusnya, Pak, untuk merubah isim mufrad menjadi jamak taksir? Kalau jamak taksir, ini adalah bentuk jamak yang tidak beraturan. Karena tidak beraturan, maka tidak punya rumus. Ini berbeda dengan jamak salim, baik jamak mudzakkar salim atau jamak muannats salim. Rumusnya jelas. Kalau jamak mudzakkar tinggal ditambahi wawu dan nun atau ya dan nun. Kalau jamak muannats salim tinggal ditambahi alif dan ta. Tapi kalau jamak taksir tidak ada rumusnya. Bentuknya berubah-ubah, sangat banyak sekali. Kemudian bagaimana Pak untuk mengeceknya, untuk mengetahuinya? Kalimat isim mufrad ketika dirubah menjadi jamak taksir, bunyinya seperti apa, bentuknya seperti apa? Tidak ada cara lain kecuali dengan mengecek dan membuka kamus-kamus berbahasa Arab. Jadi kalau bentuk jamak taksir, kita hanya bisa mengeceknya dari kamus. Lah bagaimana? Karena tidak ada rumus, maka tidak ada jalan lain kecuali dengan cara mengecek kamus. Kemudian hal penting yang perlu saya singgung pada jamak taksir ini adalah jamak taksir itu kemudian nanti dibagi, ada jamak taksir yang munsorif dan ada bentuk jamak taksir yang ghairu munsorif. Apa itu isim munsorif dan isim ghairu munsorif? Isim munsorif adalah isim yang bisa ditanwin, diberi harokat tanwin bisa, dan juga bisa diberi harokat kasrah. Dan ini jumlahnya sangat banyak sekali ya. Muhammadun itu bisa ditanwin, bisa di kasrah Muhammadin. Rajulun bisa ditanwin, juga bisa di kasrah rajulin. Tetapi ada sekelompok kalimat isim yang tidak menerima tanwin
dan tidak menerima harokat kasroh. Artinya tidak bisa ditanwin, juga tidak bisa dikasroh. Salah satunya adalah jamak taksir yang disebut sebagai jamak taksir muntahal jumu'. Apa definisinya? Jamak taksir kategori muntahal jumu' adalah jamak taksir yang perubahan bangunan kata itu dengan cara menambahi huruf alif pada tengah-tengah kata. Kemudian setelah huruf alif tersebut masih ada 2 huruf atau 3 huruf lagi. Contoh biar lebih jelas. Masjidun, 1 masjid. Kita jamakkan menjadi jamak taksir, berubah menjadi masajidu. Masjidun, hurufnya 4, mim, sin, jim, dal. Kita rubah menjadi jamak taksir, hurufnya bertambah menjadi 5 huruf. Masajidu, mim, sin, alif. Ada tambahan alif di tengah kata. Baru jim, baru dal. Masajidu ini termasuk kategori jamak taksir yang muntahal jumu'. Kenapa? Ya, karena bentuk perubahannya dengan menggunakan tambahan alif di tengah kata, dan setelah alif ini masih ada 2 huruf, yaitu huruf jim dan huruf dal. Masajidu, setelah alifnya ada jidu. Dari segi wazan mengikuti wazan mafa'ilu. Maka masajidu ini termasuk isim ghairu munsharif. Apa artinya? Isim ghairu munsharif tidak menerima tanwin dan tidak menerima kasroh. Oleh karena itu ketika dibaca rofa, tandanya adalah dhammah tanpa tanwin. Contoh, hadhihi masajidu, ini adalah masjid-masjid. Hadhihi isim isyarah berposisi sebagai mubtada fi mahallir raf'i, menempati posisi rofa. Khobarnya adalah masajidu. Masajidu ini karena sebagai khobar dibaca rofa. Tanda rofanya apa? Dhammah, masajidu. Tapi dhammahnya tanpa tanwin. Tidak boleh hadhihi masajidun, salah. Cukup dengan dhammah saja, hadhihi masajidu. Kemudian jamak taksir yang ghairu munsharif ini ketika nasab tandanya juga fathah tanpa tanwin. Contohnya ro'aitu masajida, ro'aitu saya melihat. Ro'a fi'il madhi, melihat artinya tu saya melihat. Apa yang saya lihat? Masajida. Masajida sebagai maf'ul bih atau objek dibaca nasab, tanda nasabnya adalah fathah tanpa tanwin. Tidak boleh saya katakan ro'aitu masajidan, salah. Dan itu pakai tanwin, salah. Yang benar ro'aitu masajida, cukup dalnya diharokati fathah tanpa menggunakan tanwin. Kemudian yang berbeda adalah jamak taksir yang berupa ghairu munsharif ini ketika dibaca jer, maka tandanya bukan kasroh. Biasanya isim itu kalau jer tandanya kasroh. Ini jamak taksir yang sighoh muntahal jumu', yang berbentuk muntahal jumu', dia ghairu munsharif, tidak boleh dikasroh. Oleh karena itu ketika jer tandanya bukan kasroh, akan tetapi tandanya adalah fathah. Contoh, dhahabtu ila masajida. Dhahabtu saya pergi, ini fi'il dan fa'ilnya. Dhahaba pergi, siapa yang pergi? Tu, saya. Isim dhamir tu ini fa'ilnya, bermakna saya pergi kemana? Ila masajida, ini jar dan majrur. Ila huruf jar, masajida isim majrur, isim yang dibaca jar. Tanda jarnya adalah fathah, ila masajida. Dan fathah di sini sebagai pengganti kasroh. Aslinya isim itu kalau jar kasroh, tapi karena ini jamak taksir muntahal jumu' tidak boleh dikasroh. Ketika jar diganti dengan fathah. Dhahabtu ila masajida. Itu contohnya ya. Dan seringkali ya kita menemukan bentuk jamak taksir yang merupakan kategori muntahal jumu' dan tidak bisa dikasroh, tidak bisa ditanwin. Contohnya jamak dari hadiqotun adalah hadaiku. Hadiqotun satu taman, hadaiku taman-taman. Dan itu termasuk kategori muntahal jumu'. Kenapa? Ya,
Perubahan jamak taksirnya dengan menambahkan alif di tengah-tengah kata. Hadiqatun berubah menjadi hadaiku. Setelah dal, hada itu ada alifnya. Kemudian setelah alif masih tersisa dua huruf, hamzah dan qaf, iku. Ini termasuk sighah muntahal jumu yang secara wazan adalah fa'ailu, hadaiku. Maka lafadz hadaiku tidak bisa ditanwin, juga tidak bisa dikasroh. Termasuk juga surat, risalatun. Ketika dijamakkan surat-surat menjadi rosailu. Ini juga termasuk kategori muntahal jumu karena perubahan jamak taksirnya dengan menambahkan alif di tengah-tengah kata. Risalatun menjadi rosailu. Setelah sin ada alifnya, kemudian setelah alif masih tersisa dua huruf, yaitu huruf hamzah i dan lam, rosailu. Ini termasuk ghairu munsharif yang tidak menerima tanwin dan juga tidak menerima harokat kasrah. Dan contohnya masih banyak yang lain. Sedangkan bentuk jamak taksir yang munsharif, yang bukan kategori muntahal jumu, itu masih bisa ditanwin, masih bisa diharokati kasrah. Contohnya tadi kitabun menjadi kutubun, kitabun satu kitab, kutubun kitab-kitab, ditanwin boleh kutubun, di kasroh juga boleh kutubin. Tadi contohnya harimau asadun menjadi usudun, kemudian talibun satu mahasiswa dijamakkan taksir tullabun, tullabun masih boleh ditanwin, juga boleh di kasroh. Marartu bit tullabi, saya berjalan melewati para mahasiswa, masih boleh di kasroh. Kenapa? Ya, jamak taksir tersebut bukan kategori muntahal jumu, tapi kategori jamak taksir biasa. Dan jamak taksir kategori biasa, artinya bukan termasuk muntahal jumu, itu masih munsharif. Munsharif artinya masih menerima tanwin, juga masih menerima harokat kasroh. Oleh karena itu i'rabnya masih biasa. Ketika rofa tandanya adalah dhammah, dhammahnya boleh ditanwin. Ketika nasab tandanya adalah fathah, fathahnya juga masih boleh ditanwin. Dan ketika jar tandanya adalah kasroh, dan kasrohnya masih boleh ditanwin. Contohnya ketika rofa hadhihi kutubun, ini adalah kitab-kitab. Hadhihi mubtada, kutubun khobar, khobarnya dibaca rofa, tandanya dhammah, dhammahnya boleh tanwin, kutubun. Ketika nasab, ro'aitu kutuban, ro'aitu saya melihat, kutuban kitab-kitab. Kutuban ini jamak taksir kategori biasa, artinya bukan muntahal jumu, dan dia berposisi sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih dibaca nasab, dan nasab tandanya adalah fathah, kutuban, fathahnya boleh pakai tanwin. Kemudian contoh yang jar, al-aqlamu alal kutubi, pena-pena itu terletak di atas buku-buku. Al-aqlamu mubtada, dan ini juga berupa jamak taksir kategori biasa. Ketika rofa dibaca dhammah, dan al-aqlamu di sini sebagai mubtada dibaca rofa, tandanya juga dhammah. Kemudian alal kutubi, ini jar dan majrur, ala huruf jar, al-kutubi isim majrur, isim yang dibaca jar, tandanya kasroh. Al-kutubi jamak taksir kategori biasa, masih bisa di kasroh. Kemudian jar dan majrur ini alal kutubi berposisi sebagai khobar fi mahallir raf'i, menempati posisi rofa. Al-aqlamu mubtada'nya, alal kutubi jar majrur sebagai khobarnya. Ya, ini saya kira sebagai kaidah atau teori dari isim jamak dalam bahasa Arab sudah cukup ya. Kesimpulannya, isim jamak dalam bahasa Arab itu ada dua macam. Yang pertama jamak salim, yang kedua jamak taksir. Kemudian jamak salim dibagi dua lagi, jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Jamak taksir juga dibagi-bagi lagi ke beberapa macam. Yang saya jelaskan di sini ada jamak taksir yang munsharif, bisa ditanwin, bisa diharokati kasrah, dan ada jamak taksir yang ghairu munsharif, yang tidak boleh ditanwin dan tidak boleh dikasrah, yaitu jamak taksir yang masuk kategori muntahal jumu'. Wallahu a'lam bishawab.
Sekarang kita masuk ke contoh aplikatif dari teori atau kaidah isim jamak tadi ya. Pada teks bacaan materi ke-13, saya hanya menemukan contoh-contoh jamak taksir. Sedangkan jamak salim, baik yang jamak mudzakkar salim ataupun jamak muannats salim, tidak saya temukan di teks bacaan materi ke-13. Oleh karena itu, pada materi contoh aplikatif di sini saya hanya akan menyebutkan contoh-contoh untuk jamak taksirnya saja, yaitu pada paragraf pertama, paragraf yang berupa judul. Saya bacakan, wa amma ahkamul wakili fa fiha masailu masyhuratun. Terjemahannya, wa amma ahkamul wakili, adapun hukum-hukum tentang wakil, fa fiha, maka dalam hukum-hukum tersebut masailu, terdapat problematika atau masalah-masalah masyhuratun yang populer. Pada contoh ini terdapat dua isim jamak. Yang keduanya masuk kategori jamak taksir. Yang pertama adalah lafadz ahkamu, hukum-hukum. Ahkamu itu bentuk jamak dari hukmun. Hukmun isim mufrad bermakna satu hukum, dijamakkan menjadi ahkamu, hukum-hukum. Ini jamak taksir dengan cara penambahan huruf. Hukmun hanya 3 huruf, ha, kaf, dan mim. Ketika dirubah menjadi jamak taksir, hurufnya bertambah 2, yaitu ahkamun, ditambahi hamzah di awal kata. Ahkamun, ada hamzah, kemudian huruf ha, kemudian huruf kaf, setelah huruf kaf ditambahi lagi alif, ahkamun, baru huruf mim. Mufradnya 3 kata, jamaknya menjadi 5 kata dengan penambahan huruf hamzah di awal dan huruf alif di tengah. Ini kategori bentuk jamak taksir yang munsharif, yang biasa, masih bisa di kasroh, masih bisa diharokati tanwin. Kenapa? Ya karena setelah huruf alif di tengah itu, setelahnya hanya 1 huruf mim, ahkamun. Kalau setelah alif ada 2 huruf atau lebih, itu nanti masuknya kategori muntahal jumu' yang ghairu munsharif, yang tidak bisa ditanwin dan tidak bisa di kasroh. Kemudian yang kedua adalah kata masailu. Masailu, masalah-masalah. Ini bentuk jamak dari mas'alatun. Mas'alatun isim mufrad bermakna 1 masalah, dijamakkan masailu, masalah-masalah. Masailu ini bentuk jamak taksir biasa atau jamak taksir ghairu munsharif muntahal jumu'. Apa menurut kalian? Masailu adalah jamak taksir kategori muntahal jumu'. Kenapa? Ya, masailu setelah alif di tengah-tengah itu masih tersisa 2 huruf, masa, mim, sin, alif. Setelah alif ilu, 2 huruf, hamzah, i, dan lam, lu. Maka dia masuk kategori jamak taksir muntahal jumu', secara wazan mengikuti mafailu. Maka tidak boleh ditanwin dan tidak boleh di kasroh. Oleh karena itu harokatnya fafiha masailu, tidak boleh fafiha masailun. Kalau pakai tanwin lon salah. Seperti itu. Sekarang kita bahas i'rabnya. Wa amma ahkamul wakili, ahkamu di sini sebagai mubtada, dan mubtada dibaca rofa. Tanda rofanya adalah dhammah, ahkamu. Kemudian ahkamu kenapa tidak ditanwin? Ya, tidak ditanwin karena dia sebagai mudhof, dan mudhof itu tidak boleh ditanwin. Sebenarnya ahkamu itu jamak taksir yang boleh ditanwin, tapi di sini tidak pakai tanwin karena dia berposisi sebagai mudhof. Al-wakili mudhof ilaih. Al-wakili isim yang berposisi sebagai mudhof ilaih, dan mudhof ilaih pasti dibaca jer. Tandanya jer adalah kasroh, al-wakili, lamnya di kasroh. Jadi ahkamul wakili ini mubtadanya, khobarnya pada contoh ini berupa jumlah ismiyah. Fa fiha masailu masyhuratun, ini semuanya
menjadi khobar dari ahkamul wakil. Khobar dari mubtada yaitu ahkamul wakil. Fafiha masailu masyhuratun, ini jumlah ismiyah yang juga terdiri dari mubtada dan khobar. Fafiha, fiha ini jar dan majrur. Fi huruf jar, ha isim fi mahalil jar. Isim yang secara i'rab menempati posisi jar. Dan fiha jar majrur ini sebagai khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Seharusnya khobar itu jatuh setelah mubtada, berada di akhir. Akan tetapi fiha di sini dia khobar dan dia berada di depan, mendahului mubtadanya. Mana mubtadanya? Mubtadanya adalah masailu. Masailu ini sebagai mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan, yang jatuh setelah khobarnya. Fafiha, maka di dalam hukum-hukum wakil tersebut masailu terdapat beberapa masalah. Masailu berposisi sebagai mubtada, tentu dibaca rofa. Tanda rofanya adalah dhammah. Kenapa dhammahnya tidak pakai tanwin? Ya, karena masailu tidak boleh ditanwin. Dia jamak taksir kategori muntahal jumu', yaitu jamak taksir yang setelah alif di tengahnya itu masih tersisa 2 huruf atau lebih. Secara wazan mengikuti wazan mafailu. Masailu itu wazannya mafailu. Masyhuratun, masyhuratun ini menjadi sifat. Masailu terdapat masalah-masalah. Jika ada yang bertanya masalah-masalah yang sifatnya bagaimana, maka saya jelaskan masailu, masalah-masalah masyhuratun yang sifatnya populer, masalah-masalah yang sudah populer di kalangan ulama. Masyhuratun sifat secara i'rab harus sama dengan mausuf. Masailu mausuf, kata yang disifati, kata pemilik sifat dibaca rofa. Maka masyhuratun kata sifat, kata yang mensifati, kata yang menjelaskan mausufnya juga harus dibaca rofa. Karena sifat selalu mengikuti mausufnya dalam segi i'rabnya. Masailu mausuf, kata pemilik sifat atau kata yang disifati. Masyhuratun ini kata sifat, kata yang mensifati. Masailu rofa, masyhuratun juga harus rofa. Masyhuratun dibaca rofa, tandanya dhammah. Masyhuratun boleh pakai tanwin karena dia isim mufrad biasa, isim mufrad yang muannas, dan boleh pakai tanwin. Masailunya dhammah tanpa tanwin, masyhuratun dhammah dengan tanwin. Ini sudah 2 contoh ya, yaitu ahkamu dan masailu. Kita tambahkan 1 contoh lagi, isim jamak. Kita cari apakah masih ada di teks bacaan ke-13. Tampaknya di teks bacaan ke-13 sudah tidak ada lagi kalimat isim yang berbentuk jamak. Maka kita ambil dari materi yang ke-12 kemarin ya. Contoh yang ketiga yaitu judul dari materi ke-12, Kitabur Ruhuni, bab tentang gadai-gadai. Ar-ruhun itu adalah bentuk jamak dari rohnun. Rohnun 1 pegadaian, ruhunun pegadaian, pegadaian. Dan ini juga contoh jamak taksir, bentuk jamak yang mengalami perubahan pada bangunan katanya. Rohnun hanya terdiri dari 3 huruf. Ketika dijamakkan ruhunun berubah menjadi 4 huruf. Tambahan hurufnya adalah huruf wawu setelah huruf ha. Rohnun tanpa wawu, ruhunun dengan tambahan wawu. Ini contoh jamak taksir lagi. Secara i'rab bagaimana? Kitabur Ruhuni ini sebagai khobar. Mubtada'nya mana? Mubtada'nya dibuang atau disembunyikan. Jika dimunculkan akan berbunyi hadhihi kitabur ruhuni. Ini adalah pembahasan tentang gadai-gadai. Hadhihi isim isyarah yang bermakna ini itu sebagai mubtada. Maka dia fi mahallir raf'i, menempati posisi rafa, tapi mubtadanya disembunyikan, tidak perlu ditampakkan untuk menyingkat judul. Judul itu perlu yang singkat-singkat. Kalau ditulis lengkap hadhihi kitabur ruhuni, ini agak kepanjangan, maka disingkat saja Kitabur Ruhuni. Hadhihinya
atau mubtada'nya itu kita sembunyikan. Kemudian kitabur ruhuni ini sebagai khobar dari mubtada' yang disembunyikan tadi. Kitabu khobar dibaca rofa dan tanda rofanya adalah dhammah. Kitabu. Kenapa dhammahnya tidak ditanwin? Ya, karena kitabu sebagai mudhof dan mudhof tidak boleh pakai tanwin. Ar-ruhuni sebagai mudhof ilaih dan mudhof ilaih tentunya dibaca jer, tandanya adalah kasroh. Ar-ruhuni. Dan ar-ruhuni adalah jamak taksir yang masuk kategori jamak taksir biasa, artinya bukan jamak taksir muntahal jumu'. Ar-ruhuni itu bentuk jamak taksir yang boleh ditanwin dan juga boleh dikasrah. Di sini buktinya, kitabur ruhuni, lafadz ar-ruhuni dibaca jer dan tandanya masih menggunakan kasrah. Saya ulangi, kitabur ruhuni itu bunyi lengkapnya adalah hadhihi kitabur ruhuni. Hadhihi mubtada, kitabu khobar, dan kitabu mudhof, ar-ruhuni mudhof ilaih. Ya, sayang sekali di sini contoh aplikatifnya tidak ada yang berupa jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim. Karena al-mu'allif pengarang kitab tampaknya jarang-jarang menggunakan bentuk jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim. Yang paling sering saya lihat adalah menggunakan jamak taksir. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini adalah video presentasi yang terakhir dari keseluruhan materi mata kuliah Qiraatul Kutub selama 1 semester ini. Saya sebagai dosen, jika selama ini dalam penyampaian atau dalam metode pengajaran dan hal lainnya saya punya salah, maka saya mohon kesediaannya untuk memaafkan. Dan begitu pula jika kalian para mahasiswa selama ini ada salah kurangnya kepada saya juga sudah saya maafkan. Semoga apa yang kita pelajari selama 1 semester ini menjadi ilmu yang bermanfaat baik di dunia ini ataupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, saya kira ini cukup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.